Halo, selamat datang di channel Excel Amatiran. Untuk video kali ini kita akan belajar tentang query generator di SAP B1. Mungkin teman-teman mau tahu ya kenapa perusahaan tuh banyak yang pakai SAP. Nah, salah satunya ini salah satu kelebihan SAP B1 yang saya akan coba bahas di materi kali ini adalah di mana SAP B1 ini mempunyai satu modul yang namanya query generator. Nah, query generator itu sangat powerful menurut saya. Jadi kita bisa membuat laporan sendiri, mixing laporan sendiri dari tabel-tabel yang tersedia di dalam SAP B1. Nah, contohnya misalnya kita tabel AP ini ya, AP invoice. Kita bisa buat laporan yang berkaitan dengan AP invoice, tabel-tabel yang dalam AP invoice di dalam query generator. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita langsung aja ke materinya. Kita klik di sini ya. Nah, ini adalah modul AP. Kalau kita mau tahu tabel apa aja yang ada dalam modul ini, kita tinggal masuk ke dalam transaksinya, satu transaksi terakhir di sini ya. Nah, setelah itu teman-teman pilih di sini view dan pastikan ini sudah tercentang sistem informasi ini. Jadi ini untuk menunjukkan tabelnya. Nah, setelah sudah tercentang seperti ini, kita akan taruh kursor kita di sini misalnya di bagian header. Bagian header, teman-teman perhatikan di bawah sini. Setelah saya letakkan di bagian header, dia akan muncul yang namanya OPCH di bawah sini ya. Itu adalah nama tabel yang untuk bagian header, bagian AP invoice ini bagian headernya yang namanya OPCH. Perhatikan di sini ya teman-teman, OPCH. Nah, setelah itu untuk bagian entry fieldnya di bawah, tabelnya beda, namanya PCH1. Kita taruh letakkan di sini posisinya. Oke. Kita taruh di sini ya. Nah, PCH1. Sorry tadi ada message jadi ketutupan. PCH1 di sini ya. Nah, jadi OPCH dengan PCH1. Terus misalnya kita mau mixing laporan AP ini dengan master business partner. Business partner itu adalah master data untuk pelanggan ya, pelanggan atau vendor. Nah, kita bisa taruh di sini juga. Business partner kita mundurkan ke satu transaksi terakhir. Nah, apa nama tabelnya di sini? Nah, namanya OCRD, teman-teman bisa lihat di sini ya. OCRD. Kalau dia nggak ada entry field di sininya, sama aja OCRD. Nah, jadi 3 tabel itu kita bisa masukkan ke dalam query generator. Nah, teman-teman bisa pilih di sini, search menu, ketik di sini query generator. Nah, ini sudah ada ya. Nah, setelah itu kita masukkan seperti tadi ini. Ini tabelnya namanya OPCH ya. Untuk AP-nya dulu di sini. OPCH. Setelah itu tekan tab, dia akan muncul ini table, semua tabel yang di dalam bagian OPCH ini headernya. Nah, setelah itu kita masukkan PCH1 untuk entry fieldnya. Nah, setelah itu kita masukkan data master pelanggannya di sini ya. Kalau kita mau nambahkan nomor telepon di sampingnya, mungkin kalau di sini nggak ada ya di OPCH, adanya dia di sini OCRD. Kita tambahkan lagi di sini OCRD. Nah, sudah muncul semua seperti ini. Nah, kita langsung ramu aja buat laporannya. Pertama kita masuk ke headernya dulu, OPCH. Apa yang kita mau munculkan di sini? Misalnya nama dari vendor, double klik. Nah, dia akan keluar nama vendornya ya. Setelah itu kita mau keluarkan customer reference number. Nah, langsung keluar di sini. Itu adalah biasanya sih diisi nomor customer nomor invoice vendor yang nagih kita biasanya. Nah, berikutnya kita mau munculkan apa? Misalnya posting date, due date. Terus apa lagi di sana yang bisa kita munculkan dari bagian header? Misalnya kita butuh dokumen number. Nah, coba kita lihat dulu hasilnya sebentar seperti ini. Jadi ada nama vendor, di sini adalah nomor fakturnya. Ini adalah nomor postingnya, kita posting di sistem kita. Ini tanggal, jatuh tempo, dan ini nomor dokumen. Nah, berikutnya apalagi kita mau munculkan di sini? Misalnya kita munculkan totalnya berapa sih value-nya?
kita double klik di total, masih di tabel OPCH. Nah, ini adalah totalnya. Nah, dari sini karena ini laporan hutang, mungkin kita butuh yang namanya status. Statusnya bisa sudah terbayar, close atau open. Kita bisa cari juga di sini status misalnya. Nah, status di sini, dokumen status, kita double klik. Nah, jadi seperti ini. Nanti kita bisa filter teman-teman di sini. Kita butuh yang open aja, kita tinggal filter di sini. Nah, setelah ini berikutnya misalnya ya, kita misalnya mau tahu lebih detail nih. Ini kan baru yang transaksi totalnya aja. Misalnya kita mau tahu isinya ya teman-teman, kita bisa tambahkan di tabel PCH1. Karena PCH1 ini entry field di sini, nah kita bisa munculkan ini semua di sini. Caranya bagaimana? Kita tinggal pilih, misalnya kita mau lihat item, nomor item dan item description beserta quantity, kita masukkan di sini ya. Nah, setelah kita klik semua, execute, dia akan keluar seperti ini beserta kuantitinya. Oh sorry, itemnya belum muncul ya, sebentar, kita munculkan di sana. Oh sorry, ini itemnya sudah muncul, jadi ini saldo awal nih. Nah, ini di sini dia nih namanya, nih nomor itemnya, ini item description, berarti ini double, kita bisa hapus. Kita bisa hapus satu, kita klik di sini. Nah, ini kita hapus dulu, descriptionnya double soalnya. Sampai dengan sisi ini. Kita execute lagi. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Jadi di sini kita bisa melihat di dalam satu AP ini ya, satu nomor AP, barang apa yang kita beli di dalamnya. Nah, ada ini aja semua. Tapi kalau kita nggak mau detail, kita bisa singkirkan description ya seperti tadi. Nih, bisa jadi kita kalau nggak mau munculkan ya kita hapus aja di sini. Description, item code-nya nggak usah. Jadi cukup sampai dokumen status. Nah, cukup sampai di sini kalau untuk melihat status dokumen ini sudah terbayar atau belum. Tapi kalau mau detail bisa seperti tadi. Nah, teman-teman di sini mungkin kita butuh juga kontaknya di sini. Nah, kontaknya kita munculkannya dari tabel OCRD yang master vendor tersebut. Nah, di sini kita bisa munculkan macam-macam di sini. Nomor teleponnya, misalnya di sini ya. Double klik. Nah, ini langsung muncul di sini nomor teleponnya dia dari vendor yang bersangkutan. Contact person kita bisa taruh juga di sini. Jadi sangat mudah ya teman-teman di sini. Ini adalah salah satu modul yang powerful dari SAP B1. Nah, setelah kita jadi laporan ini, berikutnya bagaimana? Kita ternyata bisa simpan juga laporan ini. Simpannya bagaimana caranya? Supaya pada saat kita mau munculkan lagi, kita nggak perlu bikin lagi gitu. Kita pilih save as aja langsung. Query ke general, di sini namanya apa? Misalnya laporan, tes laporan ya. Kita pilih save. Nah, setelah itu kita tutup di sini. Nah, kita masuk di sini lagi, teman-teman. Pilih search menu. Setelah itu query manager pilihnya ya. Nah, dia sudah ada di dalam general ini. Nah, di sini tadi kita namainnya apa ya? Tes laporan ya. Oke, nah ini ada muncul langsung seperti ini yang sudah kita lakukan query seperti tadi. Jadi bagaimana? Cukup powerful ya. Jadi kita kalau mau buat laporan, kita nggak perlu minta custom report dari orang programmer, kita bisa bikin sendiri. Sebab ini pun kita bisa download ke Excel dan kita bisa olah di pivot table dengan mudah kalau udah seperti ini. Nah, setelah ini pun ini laporan ini kita masih bisa filtering seperti di Excel, teman-teman. Bagaimana caranya? Misalnya kita mau melihat di sini yang namanya periodenya kita mau filter, kita bisa pilih filter di sini, posting. Setelah itu kita pilih, kita misalnya mau filternya apa nih? Posting date misalnya ya. Posting date itu berarti kita pilih in ranks ya, di dalam ranks. Nah, setelah itu kita pilih dari periode kapan nih kita maunya. Misalnya dari yang terakhir-terakhir aja deh, misalnya bulan 4
bulan 1 ya, Januari ya, nih Januari sampai dengan sekarang tanggal sampai transaksi terakhir sini tanggal 6 bulan 3. Filtering. Nah, setelah kita pilih filtering, oke. Nah, ini akan terfilter semua. Statusnya ada open, ada close. Nah, kalau kita mau melihat only yang open aja, sebab biasanya hutang itu tanya yang berapa sih yang masih outstanding, yang open. Kita tinggal klik lagi di sini. Nah, kita tambahkan di sini. Jadi setelah itu, jadi kita bisa tambahkan filtering yang lain juga di dokumen statusnya. Tapi jangan langsung pilih di sini, teman-teman. Di depannya dulu. Di sini klik. Nah, kita pilih di sini bisa equal, sama dengan ya. Kita pilih O di sini. Escape. Nah, kita pilih O ya, karena kita pilih yang outstanding. Jadi di dalam tanggal periode ini status yang open yang mana aja. Nah, setelah kita filter, ini adalah statusnya. Ini adalah sisa-sisanya yang masih open dalam periode itu. Jadi bagaimana? Mudah kan cara menggunakan query generator? Oke, videonya sampai di sini. Saya harap teman-teman mengerti, dan silahkan like, subscribe, dan share. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa klik di komen, tanyakan apa yang ingin ditanyakan, nanti saya akan coba jawab. Oke, terima kasih.